Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana atina husna taqwaha wa zakkiha khairun zakkaha wa waliyuha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Lombok Utara, beserta pimpinan ranting Muhammadiyah Lombok Utara, serta orang-orang yang saya hormati, jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, hidayah-hidayahnya, semoga kita terus menjadi semakin soleh, semakin berilmu, semakin bijak, semakin matang, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Ya, temanya Rajaban ya. Rajaban. Kita ada di bulan Rajab, di ujung bulan Rajab. Jadi langsung ditembak keistimewaan bulan Rajab itu apa? Keistimewaan bulan Rajab itu satu, bahwa bulan Rajab ini salah satu di antara bulan Ashhuril Hurum. Udah. Apa itu Ashhuril Hurum? Bulan terhormat. Jadi dari 12 bulan itu ada 4. Ashhuril Hurum itu ada 4. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Surat Al-Maidah. Sesungguhnya iddatash syuhur, bilangan bulan indallahi di sisi Allah itu ada 12 syahran, ada 12 bulan. Ya, fi kitabillah itu telah ditetapkan dalam kitab Allah. Ya, yauma khalaqas samawati wal ardh. Penetapan itu sejak penciptaan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Nah, bulan haram itu 1 Rajab, yang lainnya berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu keutamaan bulan Rajab. Salah satu bulan haram. Nah, bulan haram itu ibadah yang dilakukan di dalamnya pahalanya lebih besar dibanding ibadah yang sama tapi dilakukan di bulan biasa. Dosanya juga, dosa yang dilakukan di bulan Ashhuril Hurum lebih besar dibanding dosa yang sama tapi dilakukan di luar bulan Ashhuril Hurum atau di bulan biasa. Nah, berarti begitu masuk Rajab mestinya ada peningkatan, ada kehati-hatian, ya, berusaha untuk ngerem sekuat-kuatnya maksiat karena dosanya lebih besar. Semangat menaikkan tensi, kapasitas, kualitas ibadah karena pahalanya lebih besar. Tapi itu besar kentong ya, Rajab besar kentong. Ya kan masih Rajab, alhamdulillah masih dapat. Ini bulan Rajab itu utamanya ya di situ sebagai salah satu Ashhuril Hurum. Nah, ibadah-ibadah sebagian yang terkait dengan bulan yang dimaksud adalah bulan Qamariyah. Nasrani dengan Injilnya ya harusnya ibadah
ibadah-ibadah yang terkait dengan penanggalan harusnya berdasarkan Komariah. Kalau Miladiyah itu penghitungan baru, itu belum dikenal di zaman Nabi Adam, itu belum dikenal. Nah, itu nanti dikenal dalam peradaban Yunani kuno dan seterusnya, ya. Nah, ini nanti diantara keperluannya adalah untuk penghitungan musim, bukan penghitungan ibadah. Ya, jadi kalau pakainya Samsiah itu sebenarnya sudah keluar jalur. Kalau hari-hari besar agama yang dari Allah pakainya Samsiah itu keluar jalur, harusnya pakai Komariah. Nah, inilah inna iddatasy syuhur indallahi 12 kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, itu adalah bulan-bulan Qamariyah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya Rajab ini menjadi pengingat akan dekatnya Ramadan. Begitu masuk Rajab kita ingat Ramadan. Kenapa ada doa masyhur? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini hadis, tapi hadisnya lemah. Lemah dipakai ya kalau untuk doa, iya ngarang sendiri juga boleh, ya, nyusun sendiri ya juga boleh. Yang penting baik, ya. Apalagi ini masyhur di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama bahkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Silakan pakai. Paling tidak Ramadan belum tiba, 2 bulan sebelumnya kita sudah ancang-ancang. Sudah ingat, oh bentar lagi Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Ramadan, berkailah kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bahkan orang-orang soleh zaman dahulu setengah tahun sebelum datangnya Ramadan itu sudah berdoa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku, ya, khususnya yang dilakukan di bulan Ramadan. Karena mereka paham betapa pentingnya bulan Ramadan, betapa mulianya bulan Ramadan. Sejak bulan Rabiul Awal berarti mereka sudah berdoa pengen ketemu Ramadan lagi. Yang kedua, yang ketiga, ini adalah real ahlan wasalam, pemanasan menyambut apa? Ramadan. Kenapa? Karena bulan Rajab ini diantara hikmahnya dihadirkan 2 bulan ya sebelum Ramadan. Setelah 5 bulan sebelumnya ini bulan biasa. Kan terakhir bulan Muharram itu bulan Asrul Ramadan. Setelah Muharram kan bulan Safar, itu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 5 bulan. Ini bulan biasa. Bulan biasa seolah-olah itu santai. Nah, begitu masuk Rajab, bagi yang paham itu kan meningkat. Nah, peningkatan ibadah kita, keimanan kita ya, di bulan Rajab itu menjadi titik awal kita untuk meraih kemenangan Ramadan. Nah, mulai dibangkitkan lagi, yuk semangat lagi gitu ya. Semangat lagi. Terus habis Rajab kan Sya'ban. Sya'ban kan bulan biasa. Kalau bulan biasa artinya kita boleh turun apa enggak? Ngasomaning lah, santai lagi lah. Mengumpulkan tenaga buat Ramadan ya. Ini sudah anget, mulai anget di bulan Rajab, terus Sya'ban kendor.
dengan alasan mengumpulin tenaga biar nanti maksimal di bulan Ramadan. Tidak, itu salah. Bulan Sya'ban nanti sebentar lagi masuk Sya'ban, nggak boleh kendor. Rasulullah SAW mencontohkan di bulan Sya'ban beliau puasa sunnah hampir setiap hari. Di bulan Sya'ban Rasulullah puasa sunnahnya hampir setiap hari. Ketika beliau ditanya, ya, aku tidak melihat engkau ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, Aisyah bertanya, melaksanakan puasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Rasulullah jawabannya apa? Karena ini bulan yughfalu anha katsirun minan nas. Banyak orang yang melalaikan. Kenapa? Karena terletak di antara 2 bulan istimewa. Sebelumnya Rajab, setelahnya Ramadan. Jadi seolah-olah ini momen untuk bisa agak slow sedikit lah gitu. Salah. Jangan seperti itu. Nah, Rasulullah buktinya jangan. Rasulullah mencontohkan ini malah hampir semua hari untuk puasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal. Bulan Sya'ban dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 itu adalah waktu-waktu diangkatnya amal secara tahunan. Nah, nanti amal ada yang diangkat secara mingguan. Secara mingguan itu hari Senin sama hari Kamis. Kemudian secara harian juga ada, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Ya, secara harian waktu subuh dengan waktu asar itu malaikat gantian, shift siang, shift malam. Shift malam datang waktu asar. Sampai kapan? Sampai subuh. Shift siang datang waktu subuh sampai asar. Ini malaikat yang menjaga kita, ya gantian sip-sipan seperti itu. Ketika malaikat ini naik, ditanya sama Allah, kamu tinggalkan hambaku dalam keadaan apa? Dia laporan gini, saya datang dia lagi sholat. Yang malaikat malam misalnya berarti lagi sholat asar. Saya pulang, dia juga lagi sholat. Sholat apa? Subuh. Ini kalau hariannya bagus ya, menjaga sholatnya, laporannya bagus. Nah, pekanan nanti setiap hari Senin sama hari Kamis itu juga dilaporkan. Secara tahunan nanti hari-hari di bulan Sya'ban. Nah, sehingga kita tidak boleh meremehkan bulan Sya'ban. Nah, itu hari-hari di mana amal kita diangkat, dilaporkan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai amalan ditentukan oleh akhirnya. Awalnya jelek atau kurang maksimal, tetapi di ujungnya bagus, insya Allah nilainya bagus. Awalnya bagus, di akhirnya jelek, nilainya jelek. Seperti kita menilai orang, fulan, ya, dulunya preman pasar, dulunya mabok-mabokan, dulunya, nah sekarang sudah dekat ke masjid, temennya orang-orang masjid, sering gendong ke ustaz, ya sholatnya sudah rapi. Yang dinilai dulu apa sekarang? Sekarang, ya. Yang dinilai sekarang. Demikian juga sebaliknya. Kalau dulunya baik, sekarang jelek, nilainya jelek. Jadi kalau kemarin-kemarin biasa, di bulan Sya'ban kita tingkatkan, insya Allah itu yang menjadi kebaikan sendiri daripada nilai amal. Ya, masuk Sya'ban hati-hati ya, masuk Sya'ban hati-hati, tingkatkan amal soleh kita. Bahkan ada malam khusus yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana khusus
melihat secara khusus. Allah itu selalu melihat kita, tapi ini melihat secara khusus makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban. Untuk apa? Allah akan membagi-bagi ampunan kepada siapapun. Orang Islam ini akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang dibagi besar atau kecil, banyak atau tidak. Tapi semuanya dapat. Ini ampunan yang Allah bagi-bagi di malam nisfu Sya'ban. Yang tidak dapat dua golongan. Pertama musyrik, kedua musyahid. Muslim tapi musyrik gak dapat ampunan. Yang kedua musyahid, orang yang sedang ada masalah, permusuhan, congkrah ya dengan sesama muslim. Ini suruh dilewati, andiru hadaini hatta yastaliha. Yang lagi seperti itu dilewati ya, jangan dikasih dulu sampai mereka baikan. Nah ini malam nisfu Sya'ban secara khusus ya. Jadi ini Sya'ban sudah, Ramadan nanti ya, Ramadan lebih khusus lagi, mungkin secara umum sudah tahu, mungkin perlu diingatkan nanti pada waktunya. Nah, Sya'ban ini mau kita jelang, sudah kasih persiapan sejak sekarang ya. Masuk Sya'ban, ini bulan tidak boleh diremehkan meskipun tidak masuk dalam hitungan bulan Asyurul Hurum. Tapi tadi ada keutamaan secara khusus, bulan diangkatnya amal, bahkan ada malam khusus yaitu malam nisfu Sya'ban. Terkait dengan Rajab tadi di situ sebagai Asyurul Hurum, kemudian mengingatkan kita akan dekatnya Ramadan, kemudian kita mulai mencas ya, menstarter ya, untuk meningkatkan amal ya, sehingga datang Ramadan kita sudah membiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Di bulan Ramadan tinggal tancap gas. Nah, terus satu lagi dengan bulan Rajab ini, bahwa di dalam bulan ini ada peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Apa iya itu terjadi di bulan Rajab? Ada ikhtilaf di antara ahli sejarah. Isra Mi'raj itu pasti, itu betulan terjadi. Tapi kapannya, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab. Tentang kapannya, ada yang mengatakan tahun awal-awal dakwah, ada yang mengatakan tahun 10 dari dakwah Nabi, dari kenabian. Ini sebelum hijrah ya, Rasulullah masih di Mekah. Ya. Terkait awalan kayaknya jauh ya kalau itu terjadi di awal-awal dakwah. Maka kemungkinan besarnya, lebih kuatnya adalah di tahun 10-an. 10 dari kenabian. Kemudian terkait dengan bulannya kapan, yang masyhur umat Islam menerima ya, bahwa peristiwa Isra itu terjadi di bulan Rajab. Ya sudahlah, katakanlah ini Rajab, ada peristiwa besar yang dialami oleh Nabi SAW, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Bagaimana ceritanya? Al-Isra wal Mi'raj itu Isra ya, perjalanan di waktu malam. Mi'raj itu uruj artinya naik. Berarti perjalanan malam hari, bukan siang hari. Yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, berjalan sendiri atau diperjalankan? Jawabannya adalah diperjalankan. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan bi abdihi, hambanya, lailan, malam hari, minal masjidil haram, dari Mekah Masjidil Haram,
ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, alladzi barakna haula, negeri yang diberkahi di sekeliling, linuriyahu min ayatina, agar Allah, ya aku Allah, kami Allah menunjukkan kebesarannya. Allah ingin menunjukkan kebesarannya lewat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dari mana kita bisa menangkap kebesaran peristiwa Al-Isra wal Mi'raj? Bahwa Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dalam satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu ruhan wa jasadan, jasmani rohani. Nah, ini yang heboh, ini yang luar biasa. Kalau ruhnya saja itu enggak luar biasa. Kalau cuma ruh itu seperti orang mimpi. Ya mimpi cuci-cuci mari ke Jakarta kan bisa. Mimpi cuci lagi umroh itu kan bisa. Kalau mimpi itu, kalau cuma ruhan itu seperti orang mimpi, gampang. Ini tidak ada bukti linuriyahu min ayatina itu. Tapi ini Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Kalau cuma ruh saja enggak. Makanya apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan, ruh dan jasad. Nah ini baru agung ini. Apa iya masa sih bisa jasad itu kok ya dalam semalam bisa dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai nembus langit 7 sampai Sidratul Muntaha, balik lagi hanya dalam satu malam setelah Isya sebelum subuh. Nggak mungkin kan? Secara logika nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah yang menjalankan, mana yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini peristiwa besar sekali. Nah, kenapa terjadi di tahun 10? Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 10 dari kenabian itu adalah masa-masa kritis dakwah Nabi SAW, masa paling berat dalam perjalanan dakwah Nabi SAW. Kenapa? Ya, Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah itu disuruh dakwah secara terang-terangan kepada keluarga besarnya. Wandir asyiratakal aqrabin, dikumpulkan di Bukit Sofa. Rasulullah dakwah di situ. Ada yang menerima, ada yang menolak. Banyak kan diem, bingung. Mau diterima bagaimana, mau ditolak bagaimana. Mau ditolak, ini Muhammad yang bilang, orang yang tidak pernah bohong. Tapi mau diterima, ini bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini yang sudah balung sungsung. Mereka hanya diam. Tapi akhirnya setelah normal ya, artinya di tengah-tengah kebingungan kan mereka diam. Tapi setelah pulang kembali, mereka kasak-kusuk akhirnya sepakat untuk menolak dakwah Nabi yang itu. Terus berjalan. Setelah keluarga nanti orang Quraisy itu markasnya di Mekah. Nanti dakwah sampai ke luar Quraisy. Bahkan orang-orang Arab dari berbagai tempat pada musim haji mereka datang. Ini kesempatan Rasulullah menyampaikan risalah pada mereka. Sampai masuk tahun ke-7, ini tekanan semakin berat. Orang-orang kafir Quraisy berusaha menghalang-halangi dakwah Nabi dengan berbagai macam cara. Dengan cara kasar, dengan cara halus ya. Diiming-iming, diamang-amang sudah dilakukan semua. Sampai Rasulullah ditawari, asal mau berhenti dakwah, mau apa coba? Tinggal cem gitu ya, tinggal bilang.
Mau jadi orang paling kaya, oke. Ya, kami kumpulkan harta untuk kamu biar kamu jadi orang paling kaya di Mekah. Mau kedudukan, siap, kami jadikan kamu pimpinan, ya, jadi raja di Mekah. Atau mau punya istri yang paling cantik, siap, ya. Sing paling oke, siap. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jikalau mereka bisa memetik matahari ditaruh di pangkuan kananku dan bulan di pangkuan kiriku untuk aku berhenti dari dakwah ini, tidak akan pernah membuatku berhenti. Maju terus, ya, sampai menang atau aku hancur dalam jalan dakwah. Ini keteguhan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak bisa. Akhirnya mereka pakai cara kasar. Rasulullah SAW dan keluarga besarnya diembargo, diboikot. Jadi Abu Thalib yang ditekan untuk menyerahkan Muhammad kepada mereka, Abu Thalib nggak mau. Mereka mau mengganti Abu Thalib. Kalau kamu kehilangan ponakan, ini ada orang yang lebih ganteng, lebih gagah, lebih hebat dari Muhammad. Silahkan jadi anakmu. Yang penting Muhammad ini mau dibunuh. Apa jawaban Abu Thalib? Enak saja. Bagaimana jalan pikiran kalian? Masa saya harus menyerahkan anak saya sendiri untuk kalian bunuh? Ya. Dan kalian serahkan anak kalian untuk saya rawat? Ini nggak mungkin. Nah, ini sampai akhirnya keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib diembargo, diusir, tinggal di lembah, ya, bikin tenda-tenda, nggak dapat makanan, gitu kan, kecuali lewat jalur-jalur tikus gitu. Karena ini sangat terbatas. Mereka makan sampai daun-daunan, biji korma, ya, dibakar, ditumbuk, campurkan ke minuman kayak kopi itu, sampai seperti itu. Ya, otomatis tubuh mereka semakin lemah. Ini berjalan sampai 3 tahun. Pemboikotan itu sampai 3 tahun. Sampai tahun 10, dari tahun 7 sampai tahun 10. Alhamdulillah, pada akhirnya boikot ini batal atau berhenti atau tidak berlaku. Kenapa? Sebagian orang-orang Quraisy yang masih mempunyai jalur keluarga dengan keluarga Nabi dari jalur perempuan ini bikin kesepakatan untuk membatalkan, ya, untuk mensudahi pemboikotan. Dan di hari yang sama Rasulullah dapat wahyu bahwa poin-poin pemboikotan itu yang tertulis, yang ditempel di dinding Ka'bah, di dalam Ka'bah itu sudah tidak ada, habis dimakan rayap. Rasulullah mengatakan pada Abu Thalib, wahai paman, datanglah ke Ka'bah, sampaikan pada mereka bahwa kertas yang berisi tentang perjanjian atau bukan perjanjian, tentang poin-poin pemboikotan itu sudah tidak ada. Kalau aku bohong, engkau boleh menyerahkanku kepada mereka. Tapi kalau aku benar, maka sudahilah pemboikotan. Abu Thalib datang, pas lagi rame-rame kayak gitu, lagi heboh-heboh. Nah, dia sampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Mereka setuju, seneng banget, ya. Seneng banget. Kenapa? Harapan besar mereka akan mendapatkan Muhammad untuk mereka bunuh. Ternyata begitu dicek, mereka masuk ke dalam Ka'bah, betul kertas itu sudah habis dimakan rayap, tersisa hanya tulisan Allah saja. Nah, mereka sekali lagi mendapatkan bukti mukjizat, ayat tanda kebesaran Allah, kebenaran Rasulullah SAW. Tapi tetap tidak membuat mereka beriman. Ya, mereka tetap memusuhi Rasulullah SAW. Cuma di antara hikmahnya, masa pemboikotan itu akhirnya disudahi. Rasulullah bisa kembali ke kampung, ya, keluarganya juga hidup seperti semula. Tapi efek dari pemboikotan itu
tidak lama setelah itu paman Rasulullah yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Ini membuat Rasulullah SAW sangat sedih. Kenapa? Ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang kedua lebih sedih lagi karena meninggalnya masih dalam keadaan musyrik. Kan kasihan banget. Beliau itu kurang apa sokongannya terhadap dakwah, supportnya terhadap dakwah. Sayang sekali sampai beliau meninggal belum syahadat. Artinya tetap kafir, tetap di neraka. Meskipun bisa dapat syafaat, tapi tidak total, tetap neraka. Cuman siksanya paling ringan. Itu Abu Thalib. Tidak lama setelah meninggalnya Abu Thalib, 2 bulan berikutnya, 2 bulan lebih, antara 2 sampai 3 bulan, istri beliau juga meninggal, Khadijah meninggal. Ini sedih lagi. Ditambah tekanan daripada orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Kalau kemarin ada Abu Thalib, ada Khadijah, mereka segen. Masih ada yang ditakuti. Sekarang Khadijah udah nggak ada, Abu Thalib nggak ada. Yang kemarin nggak berani ganggu, sekarang berani ganggu. Nah ini tahun 10 dari dakwah ya, dari kenabian. Ini menjadi tahun yang sangat berat bagi Rasulullah SAW, sampai disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Seolah sudah tidak ada harapan dakwah kepada penduduk Mekah, beliau keluar mencari lahan dakwah baru. Dakwah harus terus jalan, ya, nggak boleh berhenti. Kemana beliau pergi? Ke Taif. Beliau berjalan dari Mekah ke Taif menempuh jarak kurang lebih 70 km. Berdua dengan pembantunya atau dengan anak angkat yaitu Zaid bin Al-Harithah. Sampai di Taif, beliau sebagai tamu kan. Tamu itu harusnya dimuliakan. Tamu itu dikasih suguhan, itu kan dimuliakan. Rasulullah tidak. Kenapa? Rasulullah membawa agama ini dakwah. Mereka marah. Mereka mengusir Rasulullah SAW. Bukan cuma diusir, yang harusnya kan dijamu. Ini tamu kan. Ada terhadap seperti itu. Ini diusir, dilempari batu. Sampai budak-budak dikeluarkan semua untuk mengusir Nabi SAW. Zaid seorang diri berusaha melindungi Nabi agar tidak terkena lemparan batu, tapi tetap jebol ya. Tubuh Nabi terkena lemparan batu sampai berdarah-darah di kakinya, di kepalanya. Rasulullah akhirnya harus meninggalkan Taif dan tidak tahu harus kemana. Beliau melangkahkan kaki meninggalkan Taif, tidak tahu harus kemana. Disitulah malaikat Jibril datang bersama malaikat gunung. Ya Muhammad, kalau kamu mau balas perlakuan orang-orang Taif itu, aku siap mengangkat Jabal Abi Qubais untuk ditimpakan pada mereka. Apa kata Nabi? Jangan, nggak boleh sama Nabi. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu karena belum paham menolak. Dan aku berharap dari keturunan mereka nanti akan lahir orang-orang yang beriman. Inilah akhlak Nabi yang sangat mulia. Beliau tidak punya dendam karena tujuan beliau berdakwah untuk menyelamatkan, bukan untuk kepentingan dirinya, popularitas misalnya, agar dihormati ya, agar wah gitu pengikutnya, bukan. Rasul dakwah itu agar orang-orang selamat. Ketika mereka menolak, Rasul sedih. Kenapa?
saya itu ingin kamu selamat, kenapa kamu malah milih neraka? Itu sedihnya Rasul seperti itu. Fala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kesedihan Rasulullah SAW ketika melihat orang-orang yang diseru tidak mau beriman, ya sampai hampir-hampir membuat beliau binasa, sakit. Akhlak luar biasa Rasulullah. Tapi doa Nabi kemudian terbukti. Taif menjadi negeri Islam, negeri Islam terbaik setelah Madinah, Mekah adalah Taif. Saat Rasulullah SAW meninggal, di mana banyak orang-orang yang baru masuk Islam, belum paham Islam, akhirnya murtad, nggak mau bayar zakat karena mereka belum paham. Dan ini menjadi tugas besar khalifah pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar, di awal kepemimpinannya. Ya, ini bisa diselesaikan semua. Di saat di tempat lain banyak yang nggak mau bayar zakat, banyak yang murtad. 3 negeri ini nggak ada yang murtad. Madinah, Mekah, Taif. Zero murtad, zero manusia. Semuanya teguh dalam agama mereka. Nah, ini titik paling berat Rasulullah dakwah. Ditanya oleh Aisyah, kapan ya Rasulullah mau mengalami masa-masa paling berat dalam dakwah? Saat di Taif, jawabannya. Tapi ya sesuatu kan kalau sudah pada puncaknya berarti selesai kan. Kalau ke atas ini puncak berarti tinggal turun. Kalau ke bawah ini sudah puncak maka mulai naik lagi. Nah, itu puncak titik terbawah dakwah Nabi SAW, maka dari situ mulai naik. Dari ketemu malaikat itu Rasul terus berjalan sampai mendekati Mekah di sebuah lembah Wadi Nakhlah. Kalau sekarang ada masjidnya, Masjid Jin, setelah Ma'la itu dan masuk Masjidil Haram. Di situ ada Wadi Nakhlah. Di situ Rasulullah SAW beristirahat, Rasulullah sholat, Rasulullah ngaji. Terus pada datang makhluk-makhluk dari bangsa jin ngaji kepada Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam, mereka belajar, kemudian mereka kembali berjanji untuk menyampaikan Islam ini ke kaum mereka. Nah, ini sudah membuat Rasulullah lebih lega gitu ya. Kenapa? Ada yang masuk Islam meskipun dari bangsa jin. Beliau langsung melanjutkan pulang ke Mekah. Kalau langsung masuk nanti bisa ditangkap, bisa dibunuh. Beliau sebelum masuk cari orang dulu untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biar bisa masuk Mekah dengan selamat. Akhirnya beliau pun bisa kembali ke Mekah, ke rumahnya dengan selamat. Selesai belum? Apakah langsung dapat panggung lagi di Mekah? Tidak. Rasul masih merasakan betapa beratnya dakwah. Disitulah Allah kuatkan mental nabinya, spirit Rasulullah SAW secara psikis ya dikuatkan dengan apa? 2 hal. 1, turunnya surat Yusuf. Surat Yusuf ya, itu turun pada momen-momen itu. Dalam surat Yusuf itu ada kisah Yusuf detil dari awal beliau jadi target ya, oleh saudara-saudaranya sampai akhirnya beliau mulia. Saudara-saudara yang jahat itu bahkan sekarang tunduk sujud padanya. Di antara kisah yang detail tentang Nabi itu ya Nabi Yusuf, dan itu tidak tercecer kisahnya, ada dalam surat Yusuf. Kalau Nabi Musa kan kisahnya di mana-mana banyak.
Ini seolah memberikan informasi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, lihatlah Yusuf bagaimana dulunya dia ditarget oleh saudara-saudaranya mau dibunuh, akhirnya tidak dibunuh tapi dimasukkan ke sumur. Kalau nggak ada yang lewat menyelamatkan beliau juga akhirnya meninggal di sumur itu, nggak bisa naik. Ya alhamdulillah ada yang menyelamatkan. Selesai? Tidak. Yusuf dibawa menjadi barang dagangan, dijual kayak hewan, dibeli jadi budak. Ya alhamdulillahnya yang beli itu bangsawan. Ya, jadi hidup di wilayah di komplek kerajaan, ya, komplek elit, tapi statusnya budak. Setelah dewasa Yusuf difitnah, dapat ujian lagi, difitnah, dituduh merudah paksa majikannya, padahal majikannya yang punya mau, kan? Tapi yang punya kuasa kan bisa dipelintir-pelintir, semuanya bisa disetel. Akhirnya Yusuf yang dipenjara, udah difitnah, sekarang dipenjara. Penjara yang harusnya sebentar, ini bertahun-tahun sampai 8 tahun di penjara. Endingnya bagaimana? Beliau selamat jadi nabi, kemudian beliau diangkat jadi menteri. Saudara-saudara yang belum memusuhi sekarang balik, ya, hormat, sujud, disebut sampai sujud kan, sujud hormat bukan sujud menyembah. Nah, ini kisah Yusuf alaihissalam menjadi inspirasi, atau secara tidak langsung Allah mengatakan, lihatlah Yusuf, inilah kamu. Ini masa-masa sulit yang dirasakan oleh Yusuf, kamu juga merasakan masa-masa sulit, tapi lihat nanti endingnya. Orang-orang Mekah yang dulu memusuhi kamu bakalan nanti akan hormat padamu, dan seterusnya. Ini spirit pertama. Yang kedua adalah Rasulullah dikuatkan dengan Al-Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, bagaimana? Ini kan fenomenal banget. Orang diperjalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu umumnya perjalanan 1 bulan. Ya, itu perjalanan 1 bulan itu. Ini nggak sampai 1 malam. Dan itu perjalanan asli. Rasulullah dihentikan di beberapa titik, diantaranya di Madinah. Jibril mengatakan, hadhihi thaibah, hadhihi mahjar. Ini adalah Thaibah. Thaibah itu artinya Yathrib, artinya Madinah. Ini adalah tempat hijrahmu. Rasulullah juga melewati makamnya Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam, sampai beliau pun bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Masuk, bukan cuma di luarnya, masuk ke Masjidil Aqsa. Beliau sholat di situ. Allah hadirkan arwah para nabi untuk sholat di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum apa-apa, ini Nabi sudah memimpin seluruh nabi. Sembarangan ini. Ya, ada kisah begini, Bapak Ibu yang Allah SWT, bahwa kenyataan Rasulullah masuk Masjidil Aqsa, bahwa Masjidil Aqsa itu pintunya banyak, tapi selalu kalau malam dikunci. Ada pendeta khusus sebagai juru kunci. Ya logikanya enggak, kalau dikunci ya enggak ada yang bisa masuk sudah. Nah, kenapa Rasulullah bisa disebutkan masuk sholat di situ? Ini ada kejadian dan pendeta itu menjadi saksi langsung. Oh, berarti itu yang dimaksud. Apa? Pada suatu malam, ya saat beliau mengunci pintu-pintu itu, ada satu pintu yang nggak bisa dikunci, rusak, kuncinya rusak, nggak bisa dikunci. Langsung
didatangkan tukang itu nggak jadi, ya hanya udah biarin. Nah itu. Jadi kalau Rasulullah bisa masuk, memang ada satu pintu yang tidak terkunci. Terus bukti lain, di sebelah Masjidil Aqsa itu ada tambatan hewan yang biasa buat menambat hewan para nabi kalau datang ke situ, ditambah di situ, entah kuda, entah unta. Nah, pada pagi hari Isra Mi'raj itu ada jejak-jejak kendaraan yang habis ditambat di situ. Ya burung berjejak. Ya kalau lo berkedak ya bisa gitu. Kenapa? Memang burung dicancang di situ. Nah ini fakta menguatkan bahwa Isra Mi'raj terjadi. Rasulullah betul-betul dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Rasulullah juga bertemu dengan beberapa rombongan yang balik atau mau datang ke Mekah. Rasulullah lihat sampai ada kendaraan atau unta yang beligar. Rasulullah tahu ada di mana di wilayah ini. Kalau mereka jalan terus, maka akan sampai setelah berapa hari, 3 hari misalnya. Mereka akan sampai nanti. Tanya saja. Dan betul setelah waktu yang ditentukan yang disampaikan oleh Nabi, sampailah mereka. Ketika Nabi mengatakan, saya melihat begini-begini, terus diklarifikasi oleh orang Quraisy pada kafilah ini, ternyata benar. Kurang apa coba? Ketika Rasulullah ditanya berapa pintu Masjidil Aqsa, Rasulullah juga bisa menjawab. Kurang apa coba? Tapi mereka tetap gak percaya. Ini perjalanan Asra, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, Al-Isra tadi, kemudian Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke langit 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha dalam waktu tidak sampai 1 malam. Mungkin enggak, dengan kecepatan apa itu? Secara akal tidak masuk. Tapi nek dicari-cari logikanya masuk juga. Ya, mereka yang tidak percaya nggak mungkin dengan kecepatan seperti itu pasti tubuh manusia hancur. Jangankan daging ini, baja ya bisa leleh karena kecepatan yang sangat tinggi gesekan. Ya itu kan kalau jalan sendiri. Ini masalahnya kan diperjalankan. Ya, kalau Allah yang sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Allah Maha Kuasa. Kalau logika kita, semut dari Purwokerto ke Jakarta, ya, kan nggak mungkin, Bob. Apalagi dalam satu malam bar isya ning Purwokerto, satu subuh ngakune kudu Jakarta. Ya orang mungkin sampai kiamat kalau semut ini jalan sendiri nggak akan sampai, karena dia harus melewati sungai besar, nggak mungkin kan. Naik daratan terus mungkin, tapi bisa juga mati sebelum sampai. Tapi kalau semut itu saya ambil, ya, saya masukkan kantong, terus saya bawa mobil atau naik kereta misalnya, bar isya makat sedulur subuh Jakarta, bisa? Bisa. Kan kayak gitu. Nah Allah yang memperjalankan. Nah ini Rasulullah tidak hanya Mekah Palestina, dari Palestina naik sampai ke Sidratul Muntaha. Jarak antara bumi dengan langit pertama disebutkan 50 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua juga begitu, dan seterusnya. Belum lagi nanti di atas langit ke-7 itu ada Arsy. Arsy itu makhluk yang paling besar. Sidratul Muntaha itu di mana? Paling atas. Gak terbayangkan. Gak usah dibayangkan ya. Akalnya gak masuk. Tapi disebutkan
bahwa di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ahlan wa marhaban ya ibnas salih ya nabiyas salih. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai anakku. Ya karena keturunan Nabi yang soleh. Beliau ketemu dengan Nabi Adam. Naik lagi di langit yang kedua, beliau ketemu dengan Ibnal Khalah. Dua orang nabi yang sepupuan, yaitu Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya itu masih kecil, masih kanak-kanak atau remaja, sudah jadi nabi. Nabi Isa selisih umur dengan Nabi Yahya mungkin sekitar 10 tahunan. Yang mensyahadatkan Nabi Isa itu Nabi Yahya, yang mentakmid atau bahasa mereka baptis itu ya. Itu Nabi Yahya. Ketemu Rasulullah dengan keduanya di langit kedua. Naik lagi langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah mengatakan bahwa Yusuf itu diberi oleh Allah separuh ketampanan. Jadi kalau tampan itu 100%, 50% dewek itu buat Nabi Yusuf. Yang 50% baru buat kita-kita ya. Ya. Jadi ingat kisahnya wanita-wanita Mesir yang mencemooh Imratul Aziz. Masa sih jatuh cinta sama budak gitu ya. Kan budaknya tuh rewangnya, masa jatuh cinta anak istri menteri, istri perdana menteri kok kesengsem karo pembantu nih gitu. Dicemooh oleh wanita-wanita bangsawan yang lain. Diundanglah mereka, kalian ke rumah, diberi masing-masing pisau sama buah, silahkan kupas, nikmati. Begitu mereka sedang mengupas buah itu, Nabi Yusuf suruh keluar. Ya, Yusuf itu suruh keluar. Begitu keluar mereka sangat terpukau melihat Nabi Yusuf, sampai tidak sadar pesonya ngiris-ngiris jari, berdarah-darah nggak sadar. Ini bukti ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik langit keempat ada Nabi Idris. Warofa'nahu makanan aliyah. Tentang Nabi Idris itu ada kemiripan dengan Nabi Isa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi Isa diangkat masih hidup, nanti akan diturunkan di akhir zaman. Kalau Nabi Idris itu diangkat tapi meninggal ya. Menurut kisah Israiliyat, meninggalnya Nabi Yusuf itu di langit keempat, bukan di bumi. Jadi dicabut nyawanya itu di langit, bukan di bumi. Kisahnya bagaimana? Kalau kisah Israiliyatnya, malaikat maut suruh nyabut nyawanya Nabi Idris di langit 4. Ini waktunya sudah hampir tiba. Malakul maut ke langit keempat. Gimana saya mencabutnya di sini? Orangnya kan ada di bumi. Tapi suruh dicabut. Harinya itu, tanggalnya itu, waktunya itu, tempatnya di situ langit keempat. Ini orangnya masih di bumi gimana? Nah, takdir tidak akan berubah. Saat itu Jibril mengasih tahu kepada Idris, kamu mendapatkan pahala dari amalmu dan amal-amal orang yang beribadah di hari itu. Karena informasi ini, Nabi Idris berharap bisa hidup 1000 tahun. Setiap hari kan tambahan pahala banyak banget kan. Ya masalah itu kan yang mencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa. Coba tanyakan itu. Lah di mana dia? Di langit keempat. Ayo bawa saya ke sana. Dibawalah ke langit keempat. Sampai di langit keempat,
ternyata ya sudah ditunggu sama malakul maut. Tapi semua nabi itu kalau mau diambil nyawanya dikasih tahu dulu, dikasih pilihan ya, mau mati sekarang atau tambah ya. Dan semuanya akan menjawab sekarang saja. Nabi Idris yang semangat tadi pengen panjang umurnya, begitu dikasih tahu ini ajalmu, mau sekarang apa mau nanti? Sekarang saja. Nah disitulah beliau diambil nyawanya. Wallahu a'lam. Nabi Idris langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, terus Nabi Musa ketemu di langit keenam. Rasulullah mengatakan Nabi Musa itu warna kulitnya gelap, apa coklat gitu, badannya keker, tinggi tapi enggak sing gede gitu, yang keker seperti orang Yaman, Ashdus Syanu'ah. Ini Musa alaihissalam. Terus naik lagi langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama sambutannya, wahai, kalau yang lain sambutannya wahai saudaraku, kalau Nabi Ibrahim seperti Nabi Adam, wahai anak. Karena Rasulullah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah mengatakan Nabi Ibrahim itu mirip sekali dengan Nabi Ibrahim mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Ibrahim saat itu ada di Baitul Ma'mur, bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu kalau di bumi ada Ka'bah, maka di langit ada Baitul Ma'mur. Pusarnya bumi Ka'bah, pusatnya bumi, pusatnya alam langit Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang beribadah di Baitul Ma'mur. Setiap hari, ganti hari ganti malaikat, ganti hari ganti malaikat lagi, ganti hari lagi ganti malaikat lagi. Dan semua yang pernah ke Baitul Ma'mur tidak akan pernah ke situ lagi. Nih, berarti malaikat baru terus banyaknya malaikat berapa? Wallah. Wala ya'lamu junuda rabbika illa wala ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah dari bangsa malaikat kecuali Allah. Nah dari situ kemudian Rasulullah naik lagi kemana? Ke Sidratul Muntaha. Nah muntaha itu artinya muntaha itu mentok, sudah mentok muntaha. Sudah mentok. Malaikat Jibril saja nggak sampai ke situ. Jadi Rasulullah sendirian langsung berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makoman, ya, kedudukan yang sangat mahmudah, yang sangat mulia. Bahkan qaba qausaini aw adna, jarak antara beliau dengan Rabb-nya hanya sekitar 2 busur anak panah saja atau bahkan lebih pendek lagi. Fa'auha ila abdihi ma auha, diwahyukan pada hambanya, pada Rasulullah Muhammad SAW apa yang Allah akan wahyukan. Rasulullah tapi tidak bisa melihat Allah. Nurun anna arahu, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Jadi tidak bisa orang kalau masih hidup belum bisa melihat Allah. Kita akan melihat Allah insya Allah nanti di surga. Dan ketika orang melihat Allah itu adalah momen yang paling membahagiakan. Puncak kebahagiaan ahli jannah adalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang ihsan, orang yang baik akan mendapat husna. Husna itu surga. Wa ziyadah, ziyadah itu bonus. Bonusnya apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ Rasulullah belum melihat Allah. Cuma dialog. Apa yang didialogkan? Tentang syariat atau diwajibkannya sholat 5 waktu. Yang sebelumnya 50 waktu.
50 waktu. Nabi Muhammad turun ketemu Musa. Musa bilang, kamu diperintah apa, dapat apa? Ini suruh sholat 50 waktu. Umatmu bahkan sanggup. Balik lagi, minta keringanan. Percaya deh sama saya gitu ya. Balik minta keringanan dikurangi. Setelah turun ketemu Nabi Musa lagi, masih banyak itu umatmu nggak sanggup, minta keringanan lagi. Pulang balik sampai akhirnya tinggal 5. Allah mengatakan la tubaddalul qawlu ladayya fa innalaka bihadzal khamsun. Ucapanku tidak berubah-ubah. Bahasanya sabda pandikorat ya. Ucapan seorang raja itu enggak pelin-pelan. Aku ngomong 50 ya 50. Meskipun 5 itu sama dengan 50. Kita sholat 5 waktu itu sama seperti kita sholat 50 waktu, karena satunya itu paling tidak 10 kali. Udah, ini syariat. Oleh-olehnya Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Begitu ya, kalau kita paham berarti ini sholat nggak boleh buat main-main ini. Sholat ini ibadah paling utama. Cara pentasriannya saja khusus sampai Rasul dipanggil langsung menghadap langsung. Sholat itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Meskipun orang sibuk kayak apa, nggak boleh meninggalkan sholat. Kecuali lupa sama ketiduran, itu baru boleh dipotong. Dalam kondisi dia sadar, akalnya jalan, tapi lemah, tidak ada yang mensolat, tidak membutuhkan, tidak ada yang ganti pepes misalnya, dia tetap harus sholat dengan kondisinya. Itulah sholat. Dan ini menjadi amal yang pertama kali dihisab. Kalau sholat yang bagus dia selamat, kalau sholat yang jelek dia selamat. Ya, sholat perhatikan. Nah, selain sholat, Rasulullah juga diperlihatkan beberapa pemandangan. Ya, gambaran neraka, gambaran surga. Kan surga sudah ada, neraka sudah ada, tapi penduduknya mana kan belum. Ya, penduduknya kan orang kan belum. Jadi itu gambaran orang di surga itu seperti apa, gambaran orang di neraka seperti itu diperlihatkan. Berarti Rasulullah malam itu hanya dalam satu malam melihat sesuatu yang besar-besar, keajaiban-keajaiban luar biasa. Perjalanan darat Mekah sampai Palestina, perjalanan melintas batas angkasa raya, melihat bagaimana bumi begitu kecilnya, ya kan? Jadi yang dilihat oleh Rasulullah itu yang sangat agung. Akhirnya kalau melihat cuman Quraisy, berapa sih? Quraisy itu cuman ya sekuku ireng berarti. Mekah itu kecil sekali. Ya kan? Jadi kalau mereka macam-macam, cuma kecil banget. Nah ini. Sehingga ini akan menjadi spirit yang sangat kuat tentunya bagi Rasulullah SAW untuk meneruskan tahapan-tahapan dakwah. Nah, dari situ mulai muncul titik terang. Orang-orang dari luar Mekah mulai pada menerima dari Madinah, ya. Beberapa utusan tahun depannya datang lagi sampai akhirnya beliau bisa hijrah. Dari hijrah itulah menjadi titik kemenangan umat Islam. Makanya kalender Muslim ditetapkan dengan berdasarkan hijratun Nabi, karena apa itu? Optimisme, ya, nilai-nilai optimisme dalam hijrah, perubahan dalam semangat hijratun Nabi. Ya, dari hijrah itulah akhirnya meraih kemenangan demi kemenangan. Wallahu a'lam. Ya, kurang lebih sampai di sini dulu itu bisa saya sampaikan. Di bulan Rajab ya, tinggal beberapa hari lagi. Ingat, masuk bulan Sya'ban juga tidak boleh disia-siakan, karena inilah amal-amal kita akan dilaporkan. Kita harus memperbaiki amal kita biar laporannya bagus, maksimal. Ya. Qul hadza astagfirullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz Juman. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala untuk terus bisa berdakwah menyebarkan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat yang lebih luas untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, insya Allah nanti malam Jumat yang akan datang bertempat di Masjid As-Sakinah Grendeng. Monggo bisa sambil silaturahmi bisa di Masjid As-Sakinah malam Jumat yang akan datang. Insya Allah itu sudah masuk bulan Sya'ban ya Ustaz. Masuk bulan Sya'ban, ini akhir Rajab ya, akhir Rajab. Jadwal selamanan belum muncul ya Pak Haji Ito ya, selamanan belum. Oh, Darussalam tanggal 15 ya Februari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus kegiatan-kegiatan dakwah di Purwokerto Utara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat di Purwokerto Utara. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk jamaah Nurul Hidayah dengan informasi, karena menurut lurah Kodim atau Budin untuk di Pakembaran itu kalau ada orang meninggal tidak pasti bisa melaksanakan